Halo teman-teman, kita ketemu lagi di KKK atau Kuy, Kepoin KBGO. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan nemenin kalian nih di KKK Video Podcast. Pada episode ini, kita akan bahas soal menyadap HP pacar. Atau juga kita bakal bahas juga soal stalkerware. Nah, mungkin fenomena ini udah biasa terdengar ya di beberapa budaya pacaran. Apalagi orang yang seumuran sama aku. Atau mungkin juga kita pernah secara tidak sadar mengalaminya. Atau bahkan kita juga pernah melakukannya. Nah, sebenarnya menyadap HP pacar itu romantis nggak sih? Dan untuk menjawab penasaran teman-teman di rumah, kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang pegiat isu HAM dan keamanan digital. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak Lintang. Halo Alex, apa kabar? Halo, baik-baik. Kak Lintang apa kabar? Baik dan sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya. Boleh kenalan nih Kak buat teman-teman yang nonton di rumah? Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang. Saat ini saya bekerja sebagai program officer di salah satu organisasi HAM di basisnya di Indonesia, tapi lingkup kerjanya untuk Southeast Asia. Dan saya juga aktif di kolektif feminis Purple Code Kolektif. Oke, makasih Kak Lintang. Nah, Kak, kali ini kita akan ngomongin soal ini nih, penyadapan HP pacar atau stalkerware. Itu tuh sebenarnya romantis apa enggak sih? Karena selama ini aku tuh sering banget denger nih, teman-teman aku atau orang yang aku tahu itu waktu pacaran tukeran nomor HP sama pacar, terus tukeran password media sosial. Bahkan ada beberapa yang dipasang tracker di HP-nya untuk mengetahui lokasi pastinya nih. Menurut kakak, apakah menyadap HP pacar itu suatu act of love? Wah, ini isunya lagi menarik banget ya, dan mungkin kalau balik lagi ke berapa, 15 tahun yang lalu mungkin belum paham gitu ya, apalagi dulu akses informasi kayak gini nggak ada, dan mungkin tapi tadi Alex udah bilang ternyata banyak banget teman-temannya yang ini bisa bahkan dianggap jadi act of love. Tapi menurutku sih ini bukan, jadi kayak menyadap HP pacar itu bukan act of love, dan bukan karena aku tahu apa itu act of love. Saya bukan karena aku love guru, tetapi menurutku sebenarnya penyadapan HP pacar itu bahkan bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online gitu. Apalagi karena penyadapannya itu tidak diketahui kan, atau bahkan mungkin diketahui, disadari gitu ya sama pasangannya, tapi persetujuannya itu sebenarnya karena hasil manipulatif gitu. Jadi dia memberikan persetujuan karena dimanipulasi, bahwa diyakininya ini lo bentuk kasih sayang, kalau kamu nggak memberikan izin berarti kamu nggak sayang sama aku. Nah itu kan bentuk-bentuk manipulasi gitu ya. Kita perlu memahami juga, jangan-jangan dia memberikan izin karena dimanipulasi oleh pasangannya. Kenapa ini bisa jadi bentuk kekerasan? Karena ini tuh sebenarnya berkaitan dengan istilahnya tech-enabled surveillance atau kegiatan surveillance. Surveillance kan itu pemantauan ya. Jadi dia pemantauan atau surveillance yang menggunakan satu teknologi. Dan ini tuh biasanya pengawasannya itu berkaitan dengan aktivitas korban, atau bahkan dia melihat komunikasi korban gitu ya. Dia basically keseharian korban melalui kegiatan di smartphone-nya dia atau di ponselnya dia gitu. Jadi dia dipantau secara terus-menerus, bahkan sampai lokasinya gitu. Dan menurutku sih itu bukan act of love, bahkan itu sebenarnya bisa dikategorikan kekerasan. Tetapi kadang problemnya adalah banyak
yang butuh waktu untuk menyadari bahwa ini bentuk kekerasan gitu. Jadi penting juga nih topiknya hari ini gitu. Semoga kita bisa membantu atau menyadarkan teman-teman gitu ya yang ternyata dia jadi korban sebenarnya dari bentuk kekerasan yang ini gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat dekat dengan kita karena banyak banget nih yang mengalami ini. Cuman mereka juga mungkin juga nggak sadar. Dari obrolan Kalintang tadi soal manipulasi nih, aku pernah dengar ada orang yang pernah bilang ke aku kalau makin posesif dan protektif itu makin sayang. Makanya banyak yang melakukan itu. Mereka yang pengen tahu di mana, ngapain, ngobrol sama siapa atau apa. Itulah banyak macamnya. Nah, terus aku pengen tahu nih soal stalkerware. Mungkin untuk teman-teman di rumah juga yang belum familiar sama stalkerware, apa sih Kak itu? Apa itu stalkerware? Stalkerware ini adalah sebenarnya konsep yang cukup baru gitu ya. Kalau kita lihat definisinya kan stalkware, stalk itu kan penguntitan, ware itu kan kayak untuk mendeskripsikan perangkat kayak software atau hardware gitu ya. Jadi dia perangkat untuk melakukan penguntitan. Konsep ini sebenarnya digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi khususnya software yang mereka itu diciptakan dan didesain itu untuk melakukan penguntitan tadi gitu ya, didesain untuk mengetrack seseorang. Aplikasi ini tuh tidak bisa diketahui gitu. Jadi pemanfaatannya itu tersembunyi sehingga orang yang diuntit atau orang yang diawasi ini dia tidak mengetahui bahwa tertanamlah stalkware ini gitu. Dan sebenarnya si stalkware ini banyak kita bisa temukan. Ada beberapa yang biasanya digunakan untuk misalnya untuk orang tua memantau anak-anaknya yang di bawah umur gitu ya. Tapi sayangnya dia disalahgunakan gitu. Disalahgunakan dan digunakan untuk menguntit seseorang, bahkan untuk apa ya? Untuk mengawasi seseorang gitu. Dan bahkan aku pernah lihat sih beberapa kali iklannya gitu ya, iklan di platform untuk bikin nonton video-video itu ads-nya itu bahkan mempromosikan aplikasi-aplikasi kayak gini gitu. Dan iklannya tuh kayak ya tadi yang kayak kamu ceritain, oh kayak dia ada cewek yang curiga sama cowoknya atau sebaliknya gitu, dia curiga sama pasangannya dan segala macam, terus kayak kayaknya ide yang menarik untuk install, dan dia promosiin, dan itu ada iklannya di berarti kan regionnya Indonesia ya kalau iklannya Ya, di aku. Jadi ternyata memang beneran banyak gitu. Dan ya ini tuh sebenarnya terbukti gitu ya dari beberapa, aku baca beberapa artikel. Jadi ada namanya koalisi stalkware, itu menyatakan bahwa orang-orang yang menggunakan aplikasi ini sebenarnya digunakan oleh para pelaku kekerasan, misalnya domestic violence gitu, yang dia mendownload software ini tanpa sepengetahuan pasangannya gitu. Seperti itu ternyata. Tadi Kak Lintang menyebutkan bahwa biasanya dan pada umumnya orang yang menginstal aplikasi stalkerware di orang lain itu biasanya orangnya itu nggak tahu ya, tanpa sepengetahuan orang yang punya gadget. Nah, aku penasaran nih, ada nggak sih caranya buat mengetahui apakah gadget kita itu udah disusupi oleh stalkerware itu? Ada nggak sebenarnya? Stalkerware ini dia tidak terlihat gitu di running program yang ada di device kita gitu, di alat-alat si korban ini nantinya atau penyintas. Tetapi stalkerware ini bisa mengakses bahkan ya seperti kamera, terus geolocation kita, terus kemudian juga bahkan pesan-pesan, terus foto
layanan kalau kita nelpon siapa gitu ya, jadi historinya. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa stalker juga yang bisa mengakses dia nyari apa sih di misalnya di mesin pencari gitu ya, di website gitu, situs-situs mesin pencari gitu. Dan sebenarnya banyak banget ini tadi bisa diakses gitu ya, sayangnya belum ada kayak ya karena belum ada awareness-nya mungkin ya. Dan dia itu cara kerjanya itu dia ada di nggak, jadi kayak apa ya istilahnya, di sistem kita tidak terlacak, tetapi kita bisa menyadari gitu ya sebenarnya beberapa hal. Misalnya karena kan dia jadi 2 kali ya kerjanya, karena dia harus merekam misalnya merekam aktivitas kita dan dia mengirimkannya ke mengirimkannya ke orang yang menanam gitu ya, orang yang menanam aplikasi ini secara tidak ya secara diam-diam itu gitu ke pelakunya gitu ya, aku bilang langsung pelaku aja. Nah itu berarti kan istilahnya kerja handphonenya jadi 2 kali, atau smartphone-nya atau laptop gitu ya, bahkan kerjanya menjadi 2 kali. Mungkin salah satu cirinya, tapi ini bukan satu-satunya, jadi bukan berarti kalau ciri-ciri ini pasti ada stalkerware gitu ya, tapi bisa menjadi salah satu ciri, misalnya dia jadinya handphonenya atau baterainya langsung cepet habis gitu ya, gampang cepet habis, atau kalau pakai mobile data, dia kan karena harus sending, jadi dia menguras mobile datanya juga sebenarnya, atau istilahnya ya paket internetnya gitu. Jadi itu sih kayak salah satu cirinya, karena dia kayak harus kerja keras ekstra kayak gitu kan. Dan jadi sebenarnya kalau yang aku tahu sebenarnya udah beberapa sistem seperti misalnya Android atau iPhone tuh Mac gitu ya, dia sudah mencoba meningkatkan sistem mereka sehingga dia bisa istilahnya mendeteksi gitulah ya kalau misalnya ada malware gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah adalah kita pakai antivirus ya, dan antivirusnya kalau bisa yang asli sehingga terupdate terus nih kalau ada malware-malware termasuk stalkerware ini gitu. Dan selain itu juga kita sebenarnya bisa ngelihat di permission kita aplikasi itu loh yang di settingan. Jadi kita lihat misalnya ada satu aplikasi yang kita nggak tahu nih atau namanya mencurigakan, yang kita menyadari bahwa kita nggak pernah download ini gitu, dan namanya kayak fishy banget, bisa jadi itu adalah stalkerware ini gitu ya. Kan kita bisa lihat ya aplikasi apa aja yang bisa mengakses ABC gitu. Dan sebenarnya ini sebuah privilege juga ya, beberapa device yang kayak ya lumayan lah ya, agak nggak cukup affordable buat semua orang, kayak iPhone itu kan dia selalu kasih notifikasi ya kalau misalnya kita ini aplikasi ini mengakses kamera kamu loh, atau mengakses location kamu mau stop atau enggak. Nah itu aku juga baru menyadari ya, oh ini sebenarnya bentuk peningkatan sistem dari software atau istilahnya kayak device ini gitu, yang punya sistem untuk kembali mengingatkan kita kalau misalnya lagi ada akses nih. Atau bahkan kayaknya aku tahu beberapa yang kayak misalnya laptop MacBook itu, dan beberapa laptop lainnya sebenarnya bukan cuma MacBook, dia ada kamera kan ya, kalau ada kayak istilahnya lampu kalau misalnya kameranya lampu lagi nyala kecil, gitu. Ya lampu kecil. Nah itu kan sebenarnya kayak ngasih tahu ke kita bahwa ini lagi ada aplikasi loh yang mengakses kamera ini gitu. Dan itu kan sebenarnya perkembangan teknologi juga ya kita. Dan karena aku bergerak di bidang isu ini juga ya, jadi melihat ke belakang, oh dulu ini nggak ada loh, ini dulu bukan isu, dan ternyata sekarang ada gitu. Sebenarnya ada beberapa device yang tadi udah disebutin itu kayak udah ada pengamanannya sendiri gitu ya. Ada yang kalau kameranya running itu udah ada lampunya, terus ada juga yang izin akses kayak gitu-gitu. Cuman ini
kalau device yang nggak ada settingan itu PR banget ya Kak ya. Masalahnya hal ini kan ditanamkan secara diam-diam. Nah itu tuh serem banget, karena nggak semua orang sadar. Ya. Dan kayak bahkan tahu ini tuh apa gitu kan. Sebenarnya selain kayak ditanam diam-diam, itu kadang kita nggak sadar juga gitu. Misalnya bisa aja karena kita ngeklik link yang kita nggak tahu itu isinya apa, dan itu bisa ada beberapa cara yang seperti itu juga yang aku pernah baca gitu. Jadi ini tidak hanya stalkerware kan, kalau malware cara kerjanya gitu kan. Ada link yang sangat menjurus, atau ya kita nggak tahu link apa yang seharusnya nggak kita buka, dan itu ternyata dengan kita ngeklik itu jadi malware gitu. Makanya suka ada kan kayak spam. Sekarang kan ada banyak kampanye kita jangan membuka email-email yang mencurigakan. Tapi kadang orang nggak tahu apa itu mencurigakan. Nah, tapi ada kasus gitu, dan itu salah satu bentuk ini juga ya isu juga dalam berdunia digital ini gitu. Memang PR-nya banyak banget ya ini. Buat tahu buat tahu bentuknya itu seperti apa, buat sadar untuk menghindari malware itu sendiri ya. Karena kalau aku sendiri sebelum ngobrolin ini nih, mungkin kalau HP aku tiba-tiba ada aplikasi mencurigakan atau enggak kayak sering tiba-tiba running terus, aku mikir kayak ini HP aku rusak aja mungkin ya gitu. Ya itu emang butuh kesadaran ekstra sih, apalagi kayak ya udahlah gitu, emang kayak gini gitu kan. Kadang suka orang ya mungkin kita nggak tahu juga ya, kadang atau handphonenya emang udah jadul aja tuh, udah lama jadi cepet rusak. Nah itu bisa ada dua kemungkinan. Tapi kalau misalnya sebenarnya sainsnya banyak sih, maksudnya dalam artian apalagi kalau ini konteksnya berpasangan gitu ya, dalam pacaran atau dalam satu hubungan gitu. Kayak kita udah bisa lihat sains dari pasangannya gitu ya, secara offline, dalam artian kayak hubungannya apakah, tapi kan itu balik lagi kadang susah menyadari atau perlu waktu untuk menyadari bahwa ini bentuk kekerasan, dan ini satu dari salah satu bagian atau tools untuk mereka melakukan kekerasan gitu. Dan ini sih bukan menariknya ya, ya karena ada dimensi teknologinya ini, jadi kayak mempertanyakan lagi kan, loh teknologi kan bukannya harusnya membantu kita, tapi kok malah menjadi tempat yang membuat orang melakukan kekerasan. Dalam artian kan ini ya, dia malah menciptakan teknologi yang untuk stalkerware dan segala macam kayak gitu. Iya, betul. Aku setuju sih, ini emang butuh banget nih soal kesadaran ini. Makanya kita sekarang coba buat ngobrol ini sih. Iya, betul. Iya kan. Terus, tadi kan udah ngomongin tuh soal sedikit soal teknisnya, bagaimana si stalkerware atau malware ini bisa dihindari. Tadi katanya lewat antivirus dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ini bentuknya sebuah aplikasi dan itu ditanamkan, apakah bisa di-uninstall tanpa sepengetahuan si pemasang? Karena ada beberapa macam stalkerware ya, tapi memang yang jelas ada beberapa misalnya tindakan, termasuk misalnya yang aplikasi untuk menghapus gitu ketika kita menyadari. Misalnya ada beberapa stalkerware yang ketika misalnya kita lihat tadi settingan untuk akses ke kamera, location, terus kemudian juga text messages dan segala macam, kita bisa ini apa ya, terus kita delete. Dan ya kita mungkin untuk langkah pertama ketika kita menyadari ada itu, ya kita bisa langsung delete gitu. Nah, dan itu berarti ya terselamatkan lah sebagian. Tapi yang perlu kita sadari, kemungkinan besar si pelaku yang menanamkan ini juga tahu bahwa dihapus, sehingga
Jadi secara offline mungkin di kehidupan langsung itu dia juga beresiko karena kayak wah udah mengetahui nih si korbannya kalau misalnya ada stalkerware gitu ya. Jadi pelaku kan juga bisa mengetahui bahwa stalkerware yang mereka tanam itu sudah dihapus gitu ya. Kita boleh kayak kita berhasil gitu ya untuk menghapus stalkerware ini, tetapi kita perlu menyadari juga bahwa ada resiko lain yaitu keamanan fisik korban yang menghapus tadi gitu ya, karena pelaku kan pada dasarnya sudah bisa mengakses semua data-datanya, termasuk misalnya dia berkomunikasi dengan siapa atau bahkan lokasi. Jadi dia sudah punya gambaran nih seperti apa gitu ya, dan dia tahu ketika nanti dihapus dia pasti kan kirim notification ke si pelaku gitu, dan itu bisa membahayakan korban secara fisik sehingga perlu ada penanganan lebih lanjut juga, atau misalnya kita tahu kita harus korban didampingi atau kita yang sebagai korban tahu kita mau ngapain ya setelah kita menghapus gitu, karena ada risiko lain kalau yang mungkin muncul kalau ternyata pelakunya juga ya udah dia nggak melakukan apa-apa. Ya bagus, itu lebih menguntungkan gitu ya, tapi kita perlu aware juga bahwa ada resiko itu, seperti itu. Betul. Nah, ngomongin soal resiko-resiko ini nih, setelah korban menguninstall lalu si pelaku itu tahu, kalau begini apakah pelaku pemasangan stalkerware itu bisa dilaporkan dan apakah ada hukumnya yang sudah mengatur soal itu? Setahu aku belum, apalagi di Indonesia itu belum ada satu undang-undang pelindungan data pribadi atau bahkan kayak hukum tentang yang berkaitan tentang hak-hak digital kita gitu ya. Ada UU ITE tapi dia kayaknya nggak terlalu banyak mengatur tentang keamanan digital atau privasi atau data pribadi gitu ya. Jadi kalau secara hukum sepertinya belum ada yang secara spesifik, tapi kalau mau di-challenge beberapa pasal gitu ya, kalau kita memang benar-benar mau menghukum, membawa ke proses hukum, ya ada beberapa pasal misalnya di UU ITE tentang mengakses atau menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa sepengetahuan. Itu kan kita sebenarnya punya pasalnya, walaupun hukumannya nggak jelas sih apakah ini jadi pidana, masuk pidana atau masuk perdata gitu ya. Intinya ada pasal tapi belum jelas untuk implementasinya seperti apa, dan tentu itu butuh effort lebih ya untuk membawa ke ranah hukum. Jadi kalau misalnya tadi aku cerita tentang komunikasinya publik aja, kita bisa menemukan stalkerware di iklan-iklan gitu ya, kayak di YouTube. Aku pernah lihat khususnya di YouTube gitu ya, yang bisa diakses atau dipromosikan sehingga orang terpapar ada informasi tentang ini. Dan aku seingatku ini kayak pakai bahasa Indonesia bahkan iklannya ya, walaupun modelnya bule gitu. Berarti kan ada gitu loh orang-orang yang targetnya, mereka punya target nih di Indonesia gitu, dan itu nggak dianggap misalnya sebagai satu nggak dilarang gitu, secara iklan aja bisa tersebar, apalagi dalam bentuk hukumnya kayak aku agak pesimis gitu. Dan ya padahal kan ini sebenarnya kita bisa ngelihat bagaimana sebenarnya teknologi itu justru jadi bentuk kekerasan gitu ya, dan kalau misalnya kita bicara tentang stalkerware ini, tentu aja resikonya itu yang paling besar adalah teman-teman dari kelompok minoritas gender gitu, perempuan, teman-teman trans, dan teman-teman dengan ragam orientasi seksual gitu, yang mereka jadi targeted banget dan resikonya lebih tinggi seperti itu. Banyak konten promosi ads soal stalkerware ini. Aku mau cerita dikit nih. Aku pernah dengar dan aku pernah lihat juga, karena aku banyak sosial media termasuk TikTok. Bahkan ada beberapa yang bikin itu sebagai konten mereka.
Jadi mereka tuh bikin video soal bagaimana dia menyadap WhatsApp pacarnya. Dan What? iya, dan di komen-komennya itu pada minta tutorial. Nah, jadi ini tuh apa ya, seakan-akan memvalidasi tadi obrolan kita yang kalau hal ini tuh banyak banget orang yang masih belum sadar kalau hal ini adalah suatu kekerasan. Dan ini gimana ya, ini memang butuh banyak apa ya, banyak effort untuk mengedukasi orang-orang sih soal ini. Iya, iya betul banget dan ya aku kayak balik lagi sih sebenarnya kayak PR-nya selain secara teknis kita harus kayak melihat bahwa ini tools nggak bener nih gitu. Apalagi kalau dia cara mempromosikannya adalah mempromosikan itu kan bentuk kekerasan ya. Balik lagi kayak kita harus balik ke argumen bahwa ini bentuk kekerasan gitu. Ini bukan act of love. Makanya tadi kayak pertanyaan di pertama tuh bener banget gitu Alex bahwa ini tuh bukan ini tuh bentuk kekerasan loh. Sehingga kalau kita ngomong itu semoga teman-teman yang sekarang dalam situasi seperti itu terpapar informasi ini dengan sendirinya nanti mungkin dia lama-lama jadi sadar gitu ya bahwa oh ya ternyata ini kekerasan ya gitu. Oh ternyata tuh ada ya stalker war dan segala macam dan itu parah banget sih kalau misalnya sampai ada yang tadi kayak tutorial ya karena bahkan kita kekerasan seksual aja belum ada undang-undangnya ya. Apalagi Ya, KBGO ini yang semakin berkembang, kekerasannya udah lebih update, tapi hukum kita belum update-update. Jadi penting juga sih kita buat ngelihat konsep-konsep atau bentuk-bentuk dalam KBGO ini. Dan sebenarnya hal yang paling penting itu menurutku ya dari bentuk kejahatan seperti ini ya dengan dia menanam stalkerware itu bukan semata-mata dia ingin tahu siapa si pasangannya ngapain aja dan segala macam gitu, tapi ada kayak perasaan. Jadi ini balik lagi ya ke relasi kuasa. Kenapa ini jadi bentuk kekerasan? Karena ini ada relasi kuasa lagi. Jadi bukan sebatas, jadi kepuasan pelaku itu bukan sebatas dia bisa tahu dia pasangannya ngapain aja dan segala macam, tapi dia justru ingin menunjukkan power gitu ya untuk mengontrol si korban gitu loh. Jadi itu balik lagi karena dia kepuasannya adalah bukan hanya mendapatkan informasinya, tapi kayak kepemilikan ke si pasangan ini kayak gue bisa kayak gini loh, gue apalagi kalau misalnya diketahui nanti sama korbannya, korban kan jadi kayak lebih ya lebih hati-hati lagi kan gitu loh. Namanya juga dipantau pasti kayak istilahnya kayak kalau dulu kan menara panoptikon gitu dulu yang pihak keamanannya di atas dengan harapan orang yang dipantau itu akan bertingkah baik-baik aja karena lagi dipantau. Nah itu kan kayak ada kuasa juga kan, ada kuasa yang timpang. Jadi itu juga perlu dipahami sih bahwa kenapa ini jadi bentuk kekerasan. Jadi kayak ini ya, semacam pengen ngasih tahu kalau dia itu bisa take control of this person, other person gitu ya. Ya, betul. Jadi kayak dia mau menunjukkan, ya dia mau menciptakan ketakutan itu gitu dan menunjukkan bahwa ini loh gue punya power di sini, gue punya power terhadap lu, makanya gue harus tahu semua-muanya tentang lu. Atau gue tahu semua-muanya tentang lu, jadi lu harus apa sama gue gitu, harus nurut sama gue dan segala macam. Jadi ya kita bisa ngelihatnya ke dimensi itu juga gitu. Bener banget sih, ini aku pernah tahu juga dari orang. Begitu dia tahu pasangannya ada melihat atau menginstal sesuatu di HP-nya dia tuh jadi self-conscious gitu loh. Dia jadi kayak, oh, aku nggak bisa ngomong kayak gini nih karena pasti pacarku tahu. Dia ada kayak gitu. Dan dia akhirnya juga jadi sangat-sangat tidak bisa
terbuka dan tertekan gitu loh, bahkan chat sama temennya sendiri. Ya, Dia harus ekspresif ya jadinya. iya. Makanya dia harus pindah device dulu. Entah dulu kan kalau dia itu di HP-nya, lalu dia harus pindah device dulu ke laptop atau something like that gitu lah. Itu emang bener-bener serem sih dan kasihan juga. Iya, itu kelihatan kan ya, maksudnya orang nggak taunya ini mah cuma anak remaja dan sana, tapi kita berdampak kayak ke situ kan, bahkan kita jadi terbatas berkomunikasi dan segala macam, korban jadi terbatas, dan itu ya itu efek dari kekerasannya sebenarnya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal software. Nah, aku tuh penasaran, ada nggak modus penguntitan online yang lain yang nggak perlu pakai software? Ada nggak? Nah, ini kuncinya sebenarnya. Kalau dia tahu password, kalau dia tahu credentials kita seperti password, ya itu dia tanpa software juga bisa melakukan istilahnya ya penguntitan tadi gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang membedakan kalau tech-enabled surveillance ya, dia benar-benar menggunakan satu teknologi yang biasanya ditanam secara diam-diam gitu ya ini. Tapi kalau misalnya dia memang tahu credentials-nya, terus kemudian dia bisa mengakses, jadi dia bisa membuka segala macam ya. Ya itu kan juga salah satu bentuk modus penguntitan gitu, dan makanya kenapa password itu, menjaga password itu jadi hal yang penting kayak gitu. Jadi ya modusnya mungkin penguntitannya ya dengan cara itu ya, dia mengetahui credentials-nya seperti password, username dan segala macam. Jadi dia bisa mengakses layanan-layanan yang kita gunakan, sehingga dia juga pelaku bisa tahu juga gitu data-data atau informasi-informasi data pribadi kita seperti itu. Ada yang bilang WhatsApp juga bisa di-clone di HP yang lain. Lalu apalagi? Kalau WhatsApp tuh setauku dia ada yang bukan hanya dia multi devices itu ya. Kalau multi devices kan asumsinya dia orang yang sama gitu. Ya walaupun mungkin ternyata kita pernah buka di laptop itu terus nggak di logout dan di save semua passwordnya, jadi orang bisa buka gitu. Tapi setauku juga ada, tapi aku kurang ingat gitu ya, tapi ada kayak aplikasi tiruannya untuk kita bisa istilahnya tadi clone app-nya gitu. Dan ya ini sih sebenarnya akan jadi kerugian juga ya buat teknologi itu, buat platform itu, sehingga mereka juga perlu harusnya meningkatkan keamanan mereka. Berarti ternyata karena mereka kan mempromosikannya ini end-to-end encryption, artinya hanya orang yang punya end-to-end encryption kan hanya orang yang menerima, yang punya nomornya, yang bisa mengakses pesannya gitu. Dan itu sebenarnya juga tanggung jawab dari platform-platform besar ini supaya mereka meningkatkan keamanan sistemnya seperti itu. Bagaimana sih caranya aman dari stalkerware atau penguntitan online lainnya? Sebenarnya kalau cara yang aman untuk stalkerware ini sendiri atau modus penguntitan lainnya, pertama basic tapi sangat sulit dilakukan gitu ya. Ini mungkin terdengar klise, tips-tipsnya yang pertama adalah kita harus merahasiakan atau kita istilahnya mengamankan alat-alat kita, handphone, laptop itu dengan password yang kuat dan bukan password yang mudah ditebak gitu ya, password yang aman atau yang istilahnya strong password itu kan yang tidak mudah ditebak sama orang-orang sekitar kita gitu ya. Dan jadi kalau bisa kita pakai password yang kuat, terus kemudian juga dan kita jangan kasih tahu password kita ke siapa-siapa gitu ya. Atau bahkan ya termasuk pasangan kita gitu misalnya. Dan kalau bisa passwordnya itu bukan yang mudah ditebak, karena kan stalkerware ini kan kebanyakan pelakunya adalah pasangan. Artinya
stalkerware ini kan jadi tools untuk melakukan domestic violence atau dating violence, yang artinya orang yang terdekat kita. Sehingga orang yang terdekat kita mungkin ya memang deket gitu pasangan, jadi tahu segala macam, dan mungkin dia nggak tahu passwordnya, tapi dia bisa menduga-duga apa sih si passwordnya. Jadi selain jangan memberitahu password kamu ke siapapun, kamu juga kita perlu sama-sama belajar untuk bikin password yang kuat, yang tidak mudah ditebak gitu. Dan kalau kita bisa juga sih tadi, karena kita udah tahu ya ciri-cirinya yang HP kita kalau kena stalkerware, mungkin kita bisa cek tadi kayak dari settingannya, atau kita monitor handphone kita, aplikasi apa aja sih yang kita punya di laptop atau di handphone kita gitu, sehingga kita bisa tahu kalau tiba-tiba ada aplikasi yang aneh, terus kita nggak pernah install, terus ada ternyata gitu. Jadi itu bisa langsung kita hapus. Dan kita juga cek yang tadi ya, kayak selain cek aplikasi apa aja, aksesnya gitu, akses kita pemberian akses kita ke aplikasi-aplikasi ini seperti apa, apakah ada yang mengakses kamera dan segala macam ini, tapi ke aplikasinya nggak pernah kita download kayak gitu. Dan sebenarnya ada tips juga. Jadi kan kalau kita ada kan ya settingannya. Nah, setting itu untuk installation of third party apps gitu ya. Jadi kayak ada link terus yang bisa tiba-tiba download langsung otomatis kalau link itu berisikan, atau kalau link itu menuju pada link untuk mendownload satu software gitu atau aplikasi. Nah, kita bisa kita bisa mengatur pengaturan di handphone atau di device kita lah, laptop dan HP, untuk supaya dia nggak otomatis mendownload, sehingga dia butuh permission tambahan kalau kita mau mendownload sesuatu gitu. Dan kayaknya itu ada di Android deh. Jadi kita bisa istilahnya block the installation of third apps parties gitu. Jadi dia nggak langsung otomatis mendownload gitu kira-kira. Dan ya sebenarnya ada juga sih tips-tipsnya, misalnya yang aku tahu bahkan sebenarnya kayak password yang pakai sidik jari itu nggak cukup aman gitu ya, walaupun itu udah pakai sidik jari, karena sidik jari itu bisa bisa disalahgunakan gitu lah ya. Makanya password yang cukup aman itu sebenarnya balik lagi ke passwordnya ini. Ya, yang diketik gitu, bukan yang bahkan pattern. Yang dibikin gitu. pattern. Iya, jadi ya aku juga kayak, ternyata iya, akhirnya kayak udah balik lagi ke pattern dan segala macam gitu. Dan ya salah satu tipsnya jangan tanggal lahir aja atau nama hewan kesayangan, itu udah sangat mudah ditebak ya. Kayaknya itu udah banyak kampanye deh ya. Semoga teman-teman di sini sadar juga gitu. Aku mikirnya selama ini sidik jari itu yang paling aman karena it's attached to us gitu. Iya betul. Data itu di store ya, maksudnya disimpan kan, dan kita nggak pernah tahu bagaimana ya, walaupun ada sih kayak istilahnya aplikasi-aplikasi atau device yang menyimpan fingerprint kita secara aman gitu, tetapi karena itu disimpan ke pihak lain, kita mengasumsikan bahwa itu mungkin bisa aja diproses atau diakses oleh orang lain gitu. Jadi ya walaupun mungkin resikonya nggak setinggi yang bukan berarti sama sekali nggak aman, tapi ada resikonya, sehingga justru lebih aman ke password yang kata-kata yang yang unik dan itu tidak mudah ditebak gitu. Terakhir, apa yang Kalintang mau sampaikan untuk teman-teman di rumah yang mengalami penguntitan atau penyadapan? Dan apa yang harus kita semua lakukan ketika kita atau orang terdekat kita menghadapi hal itu? Ya, untuk yang mengalami gitu ya, dan mungkin setelah
lagi nonton ini terus nonton konten ini terus kemudian kayak iya ya ternyata gue juga mengalami hal yang sama. Jadi yang pertama kalau ini menimpa kamu sendiri, diri kita sendiri, kita yang paling penting walaupun klise adalah kita jangan panik, kita harus tenang dan kita harus meyakini diri sendiri bahwa ini bukan kesalahan kamu, bahwa kamu jadi korban kekerasan dan tentunya kamu tidak sendirian gitu ya. Apalagi karena ini bentuk kekerasan adalah stalkerware, yang mana kemungkinan dia juga bisa tahu kamu akan ngapain aja gitu ya ketika kamu sudah mulai menyadari. Kita mungkin kalau bisa kita pakai device yang lain yang tidak terkontaminasi dengan stalkerware sehingga kita bisa mengakses layanan-layanan bantuan pendampingan untuk kekerasan untuk korban kekerasan berbasis gender online. Misalnya ada AWSKBGO atau Task Force yang regionnya di Indonesia gitu ya. Jadi kita perlu juga untuk mengakses informasi layanan sehingga kita tidak sendirian gitu. Tetapi kalau bisa itu misalnya menggunakan device lain gitu. Nah, dan kalau misalnya tadi bisa dihapus device software ini stalkerware ini kita bisa hapus gitu ya dengan catatan kita juga sudah punya informasi yang cukup ada kita bisa mengamankan diri kita secara fisik karena takutnya pelaku itu sudah mengetahui lokasi kamu sebelumnya sebelum kamu memutuskan akses dia ya karena kita hapus gitu dan tentu ini jadi peran penting perlu akses atau informasi tentang layanan-layanan bantuan atau misalnya pakai device yang lain kita bisa akses atau bisa reach out ke teman-teman kita kasih tahu ke teman-teman terdekat yang kita percaya gitu ya bahwa kayaknya aku lagi ini jadi beritahu ke teman-teman yang kita percaya untuk saat ini menjadi body kita untuk mengetahui keamanan kita secara fisik gitu ya untuk kasih update terus karena kita ingat ada resiko bahwa pelaku misalnya akan datang secara tiba-tiba atau melakukan teror dengan cara yang lain, terutama apalagi karena mereka sudah banyak ketahui nih tentang informasi-informasi kita gitu. Nah, yang peran pentingnya juga adalah teman kita ternyata cerita malam-malam, kayaknya gue disadap sama pacar gue kayak gitu dan segala macam. Kita harus membiasakan diri untuk membuka diri kita gitu untuk mereka sehingga mereka berani cerita karena itu kan mereka sebagai korban kekerasan berbasis gender gitu ya berbasis gender online kadang banyak sekali gitu dia diinvalidasi keresahannya bahwa makanya kita penting untuk kayak emang gimana kamu mau cerita dan kita bisa membantu untuk mencarikan rumah aman juga bahkan untuk mengetahui kalau bisa kita menggunakan layanan pesan yang lain gitu ya atau cara yang lain untuk berkomunikasi sehingga kita tetap aman komunikasinya dengan korban dan bisa membantu dan tentu aja kita bisa membantu untuk mencarikan akses layanan bantuan terhadap korban kekerasan berbasis gender online. Dan sebenarnya yang terpenting juga adalah kita perlu mendokumentasikan. Jadi korban, ya mungkin ini adalah sesuatu yang sulit ya, karena ini dia harus mengulang lagi gitu ya pengalaman-pengalaman kekerasannya, tetapi ya pendokumentasian itu penting untuk tindak lanjut lebih jauhnya lagi gitu. Jadi kalau bisa ada pendokumentasian juga dan kita sebagai temannya itu juga bisa membantu dalam penyusunannya gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi lebih jauh dari itu kan ya tadi kan tanggung jawabnya seperti
ada di individunya gitu ya, kayak berarti kita yang harus hati-hati, kita yang lebih aware, check-in segala macam, cek settingan handphone dan segala macam. Tapi di sini aku juga mau bilang sebenarnya kita sebagai publik yang umum gitu ya, yang mungkin kita beruntung nggak punya pasangan yang toxic, yang apa namanya, nggak menanam stalkerware, tapi kita bisa melihat ini secara lebih besar, kacamata yang lebih besar, bahwa nah seharusnya ini tanggung jawabnya bukan cuma di individu, tapi juga misalnya di industri teknologi itu sendiri gitu, atau platform-platform yang seharusnya mereka punya tanggung jawab lebih untuk tidak melahirkan teknologi yang jadi alat kejahatan gitu ya, apalagi kejahatan berbasis gender online gitu. Jadi kita perlu mendorong juga supaya teknologi-teknologi ini dia meningkatkan keamanan sistemnya dan juga perlindungan privasinya, sehingga mereka tidak membiarkan ketika pengembangan teknologi itu justru untuk melanggar privasi seseorang kayak gitu. Jadi perlu juga kita untuk menuntut akuntabilitas dari teknologi tersebut. Karena kita negara hukum, tentu saja ini semua perlu ada tanggung jawab dari negara, pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Mereka perlu diakui nih bahwa ini adalah bentuk kekerasan dan ini adalah salah satu kategori kekerasan berbasis gender online gitu ya, bahwa ini adalah bentuk kekerasan, sehingga platform-platform yang mendukung itu juga perlu diatur lebih lanjut gitu ya. Jadi pertama ya pengakuan dulu deh, artinya pengakuan bahwa ini adalah bentuk kekerasan gitu, karena banyak yang dampaknya udah ada, damage-nya udah ada, tapi ini nggak diakuin sebagai bentuk kekerasan gitu misalnya, sehingga tidak bisa ada akuntabilitas lebih jauh secara publik atau dalam ranah hukum kayak gitu. Jadi ya tentu saja pemerintah sebagai pembuat kebijakan dia perlu menciptakan regulasi yang melindungi privasi kita gitu, atau data pribadi kita, termasuk misalnya pengaturan ya salah satunya data pribadi sih, sehingga aplikasi-aplikasi yang muncul, teknologi yang muncul itu mereka punya mekanisme atau akuntabilitas dalam pengelolaan datanya atau pemrosesan datanya. Kan kalau kayak stalkerware ini nggak jelas kan, dalam artian kayak kalau kita pakai kacamata data pribadi, akses data pribadi satu orang kok bisa dikasih ke orang. Nah itu kan sebenarnya ada hukumnya, tapi Indonesia belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, tapi itu sebenarnya bisa jadi salah satu dari sekian cara. Perlu diingat bahwa balik lagi kita tuh semua manusia di sini, kita tuh punya hak privasi, yang mana hak privasi kita itu sebenarnya adalah bentuk kontrol terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi salah satunya itu misalnya dengan persetujuan kita tadi gitu ya. Kita punya kendali atau kita punya kontrol data kita tuh mau digunakannya tuh untuk apa, untuk siapa, jadi kita yang punya kontrol. Nah itu adalah bentuk dari privasi kita. Nah stalkerware ini kan mereka nggak memberikan kontrol kepada kita kan, data kita diserahkan ke orang yang kita nggak tahu siapa yang menanamkannya gitu. Nah ini berarti sebenarnya salah satu bentuk pelanggaran privasi, sehingga itu sih yang perlu digarisbawahi, dan terutama soal persetujuan, mungkin yang terbalik lagi ke yang pertama, diskusi kita pertama, mungkin ada teman-teman kamu yang tahu bahwa dia ditanam stalkerware device-nya, tapi bisa jadi dia jadi korban manipulasi, dan kalau persetujuan karena manipulasi ya itu berarti bukan sesuatu, itu bukan fully consent gitu ya, karena itu dalam tekanan, karena dia dalam manipulasi. Dan intinya sih kita perlu mengingat bahwa hak privasi yang kita punya itu sebenarnya berarti kita juga punya kendali atas diri kita dan data-data kita mau diproses atau digunakan ke siapa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Udah bersedia ditanya-tanyain, dan topik ini penting banget untuk ningkatin awareness atau kesadaran soal penyadapan, penguntitan, dan stalkerware, dan juga hak-hak privasi kita.
Sama-sama, terima kasih juga. Semoga obrolan kali ini bisa mencerahkan atau menjawab rasa penasaran teman-teman di rumah, dan supaya juga lebih berhati-hati dan sadar. Dan kalau misalnya ada salah satu dari kalian yang nonton ini dan pernah ada niatan buat melakukan ini, please jangan, karena ini adalah suatu bentuk kekerasan. Dan penguntitan dan atau penyadapan itu sama sekali tidak romantis. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Digital Rights Education oleh SafeNet yang didukung oleh UK Government Digital Access Program, British Embassy Jakarta. Oh iya, teman-teman jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram, Twitter, dan YouTube di Awas KBGO untuk dapat info seputar KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Aku, Alex Danardanu, selaku host bersama Kak Lintang, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di KKK atau Kuy, Kepoin KBGO. Dah.